Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Aditama dan teman saya Sakila Indri Dwi Fatika Sari. Di sini kita akan sama-sama belajar mengenai materi siklus ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Apa sih itu siklus ekonomi, inflasi, dan pengangguran? Mari kita simak materi berikut ini. Siklus ekonomi. Siklus ekonomi merupakan fenomena penting yang menggambarkan fluktuasi aktivitas ekonomi dalam suatu negara sepanjang waktu. Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai gelombang naik turun aktivitas ekonomi yang terdiri atas 4 elemen. Yang pertama adalah pertumbuhan. Setiap periode ada kenaikan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah ditandai dengan gerakan perekonomian yang naik. Kadang-kadang gerakan menaik ini disebut ekspansi bila gerakan menaik ini terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang kedua, titik puncak. Titik puncak adalah suatu ketika gerakan menaik mencapai titik tertinggi. Titik ini disebut titik puncak atau titik kulminasi. Yang ketiga, titik penuntunan. Gejala menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang dimaksud gerak menurun adalah menurunnya output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat ada titik terendah, terjadinya krisis. Gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik yang paling rendah atau disebut titik nadir. Setelah mencapai titik nadir, perekonomian akan pulih kembali dilihat dari adanya gerakan menaik. Siklus ekonomi akan mengalami kondisi ideal, di mana perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang terus-menerus bertumbuh tanpa 1 tahun atau bahkan 1 triwulan pun mengalami penurunan. Nah, durasi siklus ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah siklus jangka pendek yang terjadi kisaran 40 tahun, dipengaruhi oleh faktor alamiah seperti matahari, curah hujan, kekuatan angin, dan faktor adat istiadat, Natal, Tahun Baru, dan Lebaran. Yang kedua, siklus jangka menengah terjadi kisaran 7 hingga 11 tahun. Di Inggris setiap 11 tahun sekali ada gangguan bintik matahari yang merubah cuaca. Dan yang ketiga ada siklus jangka panjang yang terjadi kisaran 60 tahun. Ditemukan dan diterapkan teknologi baru atau revolusi industri. Selanjutnya pengelolaan siklus ekonomi. Pengelolaan siklus ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek terbagi menjadi 2 kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan ini digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian suatu negara. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Yang pertama, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh Bank Sentral Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga guna mencapai stabilitas ekonomi dengan tujuan mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai mata uang, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas keuangan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah melalui pengelolaan anggaran negara atau APBN untuk mempengaruhi perekonomian dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan sosial, dan mengontrol inflasi atau deflasi. Pengelolaan siklus ekonomi kebijakan jangka panjang. Target yang ingin dicapai dalam jangka panjang selain memperkecil simpangan tingkat pertumbuhan ekonomi juga pencapaian pertumbuhan yang tinggi. Sebab simpangan yang mengecil tidak banyak artinya jika perekonomian bertumbuh lamban. Sekarang masuk pada periode siklus ekonomi. Pada tahun 1969 hingga 1995, ekonomi terus mengalami pertumbuhan. Lalu pada tahun 1971 hingga 1973, naiknya harga minyak bumi yang meningkatkan penerimaan ekspor migas. Selanjutnya, pada 1990-an, PDB real hampir menjadi 2 kali lipat, yaitu dari 263 triliun di tahun 1990 menjadi 434 triliun di tahun 1997. Pada tahun 1998 diawali krisis nilai tukar rupiah hingga akhirnya pada 1998 memasuki 1999 perekonomian tidak mengalami penurunan output lagi. Sedangkan tahun 2000 output sudah mulai tumbuh kembali, namun tingkat pertumbuhan masih di bawah rata-rata.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan inflasi. Nah, apa sih inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi juga mempunyai beberapa jenis, yaitu ada 4: inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Nah, di Indonesia, tingkat inflasi pada Oktober 2024 tercatat sebesar 1,71% per tahunnya. Angka ini menunjukkan bahwa inflasi terkendali dan berada di bawah target anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN, yang mematok kisaran 2,7% hingga 3,2% untuk tahun 2020. Inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sekitar 2,35%, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sekitar 7,06%. Namun, terdapat penurunan harga dalam kategori transportasi dan jasa keuangan. Pemerintah berhasil mengendalikan inflasi melalui kebijakan stabilisasi harga pangan. Nah, pemerintah juga berhasil loh mengendalikan inflasi melalui kebijakan stabilisasi harga pangan, seperti pengaturan harga beras. Namun, tantangan tetap ada dari faktor eksternal, seperti kenaikan biaya sewa dan upah tenaga kerja di negara-negara maju, yang dapat mempengaruhi kondisi domestik. Selanjutnya, penyebab inflasi. Penyebab inflasi ini ada beberapa hal yang memicu terjadinya inflasi. Itu ada 3, yaitu demand pull inflation, cost push inflation, inflasi yang diimpor. Nah, arti yang pertama itu ketika permintaan total melebihi penawaran dalam ekonomi. Yang kedua, itu ketika biaya produksi meningkat. Misalnya, kenaikan harga bahan bakar atau upah pekerja. Yang ketiga, itu ketika harga barang impor naik akibat nilai tukar mata uang yang melemah. Nah, selanjutnya yaitu dampak inflasi. Nah, dampak inflasi itu ada 3. Yang pertama, menurunkan daya beli masyarakat. Yang kedua, mendorong ketidakpastian dalam investasi. Yang ketiga, mempengaruhi distribusi pendapatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Nah, kita udah masuk di bagian pengangguran, pembahasan kita yang terakhir. Nah, apa sih pengangguran itu? Gitu. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang masuk dalam usia kerja aktif dan memiliki kemampuan bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, pengangguran merujuk pada kondisi di mana seseorang yang sedang mencari pekerjaan tidak memiliki pekerjaan. Dalam konteks ekonomi, pengangguran seringkali dianggap sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Secara keseluruhan, pengangguran adalah isu penting dalam ekonomi yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat dan kestabilan ekonomi suatu negara. Nah, ada beberapa jenis pengangguran yang umum dikenal, yaitu ada pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran siklikal, dan terakhir pengangguran musiman. Sedangkan pengangguran struktural terjadi karena ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dan kebutuhan pasar. Yang kedua, pengangguran friksional. Itu terjadi karena proses transisi pekerjaan, misalnya saat mencari pekerjaan baru. Nah, pengangguran siklikal itu disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi, misalnya saat resesi. Yang terakhir yaitu pengangguran musiman. Terjadi karena sifat pekerjaan yang musiman. Contohnya, pertanian atau pariwisata. Selanjutnya,
Dampak dari pengangguran. Nah, dampak dari pengangguran itu ada tiga secara umum yang bisa kita ketahui gitu. Itu ada tiga. Yang pertama adalah penurunan pendapatan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan tingkat kemiskinan. Yang ketiga, memicu masalah sosial seperti kriminalitas atau kerusuhan. Yang seperti kita tahu, banyak banget namanya copet, kayak gitu kan. Kayak maling, terus dia takut ketahuan, terus dia melakukan pembunuhan, gitu, terus atau melakukan kerusuhan, itu kan sekarang lagi meningkatnya kasus seperti itu. Selanjutnya adalah penyebab pengangguran. Nah, pengangguran itu juga punya penyebabnya. Itu secara ringkas, itu ada tiga, yaitu kurangnya peluang pekerja akibat perlambatan ekonomi yang ada di Indonesia. Terus kesenjangan antara pendidikan atau keterampilan dan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga, adanya mekanisasi atau otomatisasi di sektor tertentu. Seperti itu. Akhirnya selesai juga penjelasan tentang siklus ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Nah, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Itu saja dari kami. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi teman. Kami tutup dengan harapan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.